Sumpah. Woi, gua tambahin. Yang menang 3 juta. Let's go! Gua tambahin 2 juta. Woi, gua tambahin. Gitu ya. Gua tambahin nasi goreng. Tapi yang menang belum menang ya itu ya? Iya. Maksudnya? Harus lewat buy one follow dulu sama gua. Panjang banget perjalanannya mas. Udah sih kata gua. Besok bangun pagi main padel. Banyak banget bosnya anjing. Kita tolong berarti yang layar ini tolong tutupin map aja ya. Benar, ini terlalu tutupin enggak? Terlalu Oh cepat. iya, ya, layar kita kecil di split tutupin map. Oh. Pertarungan harga diri ya. Nih, Harga diri benar-benar coy. pertarungan harga diri Ini nih. harga diri ini. Ini nih. Ini mereka kompet sih dua-duanya. Gue yakin kalau ngetik kalah ya udah mereka. Iya, kalau ini kalah mereka nih harga diri kecoreng ini. Langsung bermain aja tidak ada Mungkin alasan. yang kalian tidak, mungkin untuk para player ya, untuk Ibot dan Yuka lupa ya. Kalau ini menang mendapatkan 3 juta dan 2 hari libur. 2 hari libur tuh ngambil dari yang kalah. Masa gitu leh? Sebuah kejutan yang tidak terduga. Itu adalah sebuah kejutan faktor X yang tidak kita duga-duga ya ternyata. 2 hari libur mengambil dari yang kalah. Iya. Iya, kalau kamu menang jadi 12, 12. kalau kamu kalah jadi 8. Betul, cukup terdengar fair. Keluar sama dengan kalah. Iya. Ya, ini membuktikan ya mental mereka gampang dimainin kan. Iya, betul, gampang digoyang. Kalau boleh sih sebenarnya full screen ya biar kita enak ya ngeliatnya ya. Iya, dia. Bisa tadi di switch. Kan bisa di scratch sih dari ininya, dari OBS kan bisa di scratch. Dari POV, dari orang ketiga gitu. Ya, PIP-nya disamain yang kanan. Ya bisa aja sih sebenarnya, bisa kan? Ada observer. Tumben sekali ya terjadi ini ya. Tumben sekali kita melihat OBS di layar ya. Ya, namanya juga ya kan 2:30 pagi ya ada acara ya. Bosnya ada di sini ya. Iya. Terjadilah. Gelap ya? Untuk live chat, kalian lebih mendukung BTR Jerusalem? Atau coach dari Indonesia. Namanya si Ibot anjing. Atau OB Neon Yuka yang 2 minggu saja. Yuka, yeah, let's go. Jerusalem is back. Let's go back to Jerusalem. Ya, kalian lebih tim Tongkos apa Gondrong? Tolong di voting dong. Ya, dibuka kita voting. sepertinya permainan sudah dimulai. Kita lihat item dari ini harusnya dari sisi mana saya tidak tahu nih. Ya, PIP yang kirinya. PIP buat kalian nggak tahu picture in picture anjay. Iya, ini dari sisi siapa ini? Nah, ini kayaknya dari sisi Ibot. dari pergerakan mouse kayak ini Ibot ya. Di blok Bot. Bebas. Bot lu Dyer apa Radian? Gua kanan, Dayar. Oke, ini adalah POV dari Ibot. Ibot sepertinya ini beli tango, mango, terus chocolate, Dead Brand. itemnya juga sepertinya sama ya. Ya. Ya PIP yang kiri ditaruh di PIP kiri gua pojok di aja. atas ya, PIP. Tapi nanti nggak bisa lihat wasitnya. Ya di sini aja, Oh udah. iya benar. Nih yang potong rambut berisik juga nih. Request mulu kata gua. Andrit pembacok. Ini baru YB cok. Ini baru YB. Ya, habis ini kita bakal spill ya. Op. Di sini dulu. Mapnya nggak usah, nggak apa-apa. Orangnya bakal main di mid juga nggak sih? Kita lihat biasanya player Dota harga dirinya di last hit. Dan oke, akan 15 detik lagi kita akan melihat blocking dari masing-masing player kita lihat ya. Apakah Sejago blockingnya apa masih mereka jago main. atau tidak Apa? ya? Blok rip. Oke. Blocking clip. Mapnya tutupin aja tidak apa-apa karena kan kita bakal mid only doang. Oh iya benar, mapnya tutupin aja guys. Mapnya tutupin aja tidak apa-apa. Saya lihatnya lumayan ini ya. Mengganggu ya. D&D gua. Kok D&D? OCD. Gengges. Oke, kita lihat ya dari Yuka blok goblok. Dari posisi 5 seharusnya dia jago ya untuk melakukan hal ini ya. Ya. Ini Oke, dia dia. segala macam. Tapi
Ya, tapi sepertinya secara wave akan lebih unggul Yuka. Yuka unggul. Oke. Maksudnya lebih depan aja ya. Kita lihat ya, sama-sama sama-sama. Audio sudah. boleh tebelin dikit, Iklan. Oke. Oh, Yuka udah menggunakan dead bench-nya. Oke, memakai skill untuk ngambil range grip. Goda-godain tipis. Oke, sepertinya banget Yuka mulai kabur. Yuka kaget. Yuka tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ya. Dia request Adovin dan dia yang harus mengalami kekalahan pertama. Nah, susahnya by one SF ini ketika kamu udah kena first blood, ini buat recovery agak susah. Karena dari apa namanya tuh lingkaran-lingkaran itu 1, 2, 3 itu namanya apa? Gue lupa. Skillnya apa? Energinya. Soulnya udah pasti otomatis reset oleh. Kita lihat lah, apakah oke lasitnya belum panik. Ya, masih bisa lasit. Ya. Hilang 1 range grip. Ingat ya, tidak boleh ada botol, tidak boleh ambil rune. Oh, Kita lihat. Buat penonton yang ngerti, yang nggak ngerti kalau hero yang dipakai mereka nih sama, tapi soulnya itu jumlah soulnya menentukan damage mereka. Ya, jumlah soulnya itu diambil dari seberapa sering mereka lasit. Ya. Satu lasit mau itu deny atau lasit sama dengan satu soul dan itu mempengaruhi damage mereka. betul sekali. Kita lihat ya. Untuk lasit Yuka baru ngelasit 4 crit dan juga 3 crit dan 2 deny. 3 crit dan 3 deny. Oke. Masih diunggulkan oleh Iwot. Tapi kita lihat Iwot jauh sekali. Iwot jauh ya dengan 8 kill dan yang Dua jangan deny. lupa juga dia sudah melakukan 1 kill. Betul. Jadi sudah ada advantage dari Ibot. Yang amat sangat jauh memang ya. Dari segi level juga jauh sekali. Tower termasuk dong segala macam. Ini pasti kelarnya kill duluan pasti, gue yakin sebelum tower. Oke kita lihat. Ibot Oke main offensive ya. Ibot. Apa kamu mati Ibot? Ibot. Verifier. Ibot. Oke kena throw tower. Tidak bisa. Tidak apa-apa. Oke apakah akan dibalas karena sama-sama punya healing salve? Sayang sekali. Ibot memenangkan game Shadow Fin-nya. Menangnya di game pertama ini. Telak. Itu sebenarnya sama-sama sekarat, sama-sama keluar skill. Kenapa bisa sakit? Karena Ibot itu mempunyai soul yang lebih banyak. Betul Karena dia sekali. dikira mati di pertamanya. Last hitnya Ya. lebih banyak. Tapi tadi tinggal 1 hit lagi. Tadi kalau nggak ada verifier itu harusnya Ibot sudah mati. Di sini Ibot bebas memilih ya, game kedua ya. Enggak. No. Game kedua Sudah- kita sudah langsung ditentuin masuk tadi. ke Storm Spirit. Storm Spirit. Kalau ini seri baru game ketiga ini kita tentuin mau hero apa. Buat santai ya. Santai, kita lihat Nah, ada kebiasaan jelek dari Yuka ya. Apa itu? Yuka gampang tilted. Ini adalah muka-muka tilted dia. Dia main game yang dia suka itu gampang tilted. Ini salah satu wajah tilted dia. Dia ingin marah tapi dia tahu ini kesalahan diri dia sendiri. Dia nggak tahu marah ke siapa. Dia nggak Ini- tahu apa yang salah. Ya, dia tilting sekali ini benar tilting. Terus dia udah mulai serius, headset kirinya udah mulai dipakai. Ya, tadi masih dibuka. Tadi buat masih kita dibuka. Ya. Tapi tidak apa-apa. Masing-masing player kita kasih kesempatan 1-2 menit untuk menyusun strategi atau mungkin ada Chill settingan yang dulu. salah atau ada DPI yang salah. Boleh disetting terlebih dahulu sebelum kita masukin match kedua ya. Bagaimana Bung TP dan juga Bung? Oh, sudah mulai ya. Sepertinya mereka strategi sabar ya. Pakai main cepet aja. Main cepet ya. Sama-sama ngambil talent kanan ya. Static slide. Itu lu 3 wins in a row anjing. Itu empat Monyet. Kita lihat apakah dari sisi Yuka bisa mereset emosinya Ya. atau malah Ibot yang jumawa. Kita lihat ya. Prepare for battle. Bot lu kiri kanan. Bawah, kiri. Oke, berarti sekarang sudah ditukar buat penonton. Untuk yang atas atau dari sisi kanan ini Yuka, dari sisi kiri ini Ibot. Jadi kalau dari layar, nah ini. Mau gue spill nggak nih dia option seperti obvious di mana? Di mana letak ininya ya? Iya, wardnya. Ops. No. Peletakan ward yang Kita indah lihat ya. sekali. Ini Teman-teman. boleh pakai rune nggak? Enggak, Enggak nurun. kan ya? Kita nggak boleh, nurun. Botol pun enggak ya? Botol juga tidak. Invis juga. Karena ini hero yang salah satu hero yang bergantung banget sama botol biasa. Betul. Sama mana. Ini Sangat bergantung. sangat bergantung dengan mana ya.
Jadi apakah kita lihat Jadi ketepatan skill amat sangat dibutuhkan di sini ya. apakah dua-duanya bisa melakukan ini apa namanya manajemen mana yang baik ya? Info skor sementara skor besarnya 1-0 ya. 1-0 untuk Ibot. Iya. 1-0 untuk Ibot ya. 1-0 untuk keyboard, kita mencari dua yang pertama. Jadi kita best of 3. Lihat menang kalahnya di mana? Pakai mata ya. Dengar tadi kan kita udah bilang. Kita juga udah ngomong. Udah jelasin peraturannya gimana. Satu ibot bang. Cibai juga lu orang. Cuma info aja buat Yuka sama Ibot. Ini yang nonton 100.000 orang lebih ya. Jujur ya. Ya. OTW 120.000. Ya, ini penonton-penontonnya udah mirip-mirip kalau lagi Dota Major ya. Dipikir-pikir ya. Iya. Final DPC lah. Oke, kita lihat sepertinya Yuka agak panik, range creeper kelepas ya. Iya. Lagi-lagi secara blockingan. Tapi tetap ketemu tengah. Ternyata dari oke, range creep didapatkan terlebih dahulu oleh Ibot. Sekali lagi Yuka. Secara posisi creep diunggulkan Ibot karena ada di high groundnya Ibot. Kita lihat. Ini hal yang saya benci kalau lagi main mid ya. Oke, masih dapat. Oke, masih menunjukkan taringnya Yuka. Untuk secara hero kayaknya ini harusnya akan jadi game yang lebih lama dari tadi ya. Harusnya game yang lebih lama. Tapi sepertinya Yuka sudah dicicil-cicil dan sangat sakit ya. Kita lihat. Lagi-lagi. Oke, miss. Untuk sementara last hit dari Yuka nih masih, ini last hit dari Ibot, ini Yuka ya? Kanan Yuka. Oke, sorry, saya kebalik. Ibot. Iya. Ibot kiri, maaf ya. Untuk secara last hit masih sama-sama mirip ya, masing-masing mempunyai 4 last hit, cuma Dinai diunggulkan oleh Bung Yuka. Balik, ya, maaf ya, caster minta maaf. Kalau nggak dimaafin saya matikan ini layarnya ya. Oh berarti dari tadi Yuka yang diunggulkan dari tadi ya. Untuk Storm Spirit seperti Yuka lebih diunggulkan ya. Oke. Pasifnya masih terlalu ini. Sama-sama melalui. Tapi kalau kita lihat Bung Jot, perbedaan mana di sini amat sangat kelihatan banget ya. Dimana Bung Yuka sepertinya kurang bisa menghemat mananya. Tapi begitulah ciri khas dari player support ya. Iya. Dia merasa mananya banyak ya, terbiasa untuk mananya banyak. Oke, secara creep, posisi creep diunggulkan oleh lagi-lagi diunggulkan oleh kalau ini udah ketemu di tengah. Kita lihat secara lasit, bolehkah tabnya dimunculkan, Bung? Oh mereka yang bikin lobby ya? Oke, jangan mengganggu kalau gitu ya. Bikin di sini. Bisa dilihat ya ekspresi Yuka. Iya. Tidak akan mempedulikan kita ya. Dia sudah tidak peduli dengan entertain ya. Kasih laki-laki kompetisi apa yang dia suka, maka dia akan lupakan dunia. Dia tidak akan peduli dengan sekitarnya. Kamu kalau disuruh aku gini by 1 CS, kalau mau dibilang Jot fokus dong baca live chat, gue bakal matiin live chat sama gue. Tapi kali ini Bung Yuka lumayan terpojok dari segi mana dan dari segi HP ya. Tapi secara last hit masih saling ini ya, saling melawan ya. Masing-masing 14 last hit dan 3 deny. Dari sisi Ibot setidaknya. Kita lihat Ibot sudah membeli Bracer. Nah Bracer ini mempunyai status untuk regen HP ya. Macam apakah Yuka juga membeli item yang sama atau dia memutuskan untuk membeli red band. Kita lihat ya, tidak ada kata sama sekali untuk menghibur penonton dari sisi player ya. Ini Magic Stick siapa sih? Magic Stick. Dua-duanya punya Magic Stick. Ini kalau lagi kayak gini, ini POV Yuka. Oke, sepertinya pemilihan yang menarik ya. Oke, sudah terjadi. Tapi Bung Yuka lebih memilih untuk menghindari peperangan yang terlalu dini. Tapi Yuka, sayang sekali. masih belum ada ulti ya. Iya. Untuk mengejar Ibot tadi Kalau di sana. kita yang Yuka beli apa namanya itu? Gue lupa tuh yang sebelah tanggo. Namanya apa? Bukan. Mahkota. Yang mana? Bukan bracelet yang punya Yuka. Oh ini kan bracelet. Mango. Bukan. Alpha skin, Melo Alpha skin. Panah menyala. Yang buat panah itu yang buat namanya Bracelet. talisman.
Iya, pemilihan item yang menarik dari Yuka ya. Kalau kalau Ibot kayaknya lebih memilih regen HP dan bertahan. Kalau Yuka lebih mentingin damage-nya ya, magic attack. Ya, dan regen mana? Ibut mau nebelin badan nanti gitu. Lihat, dua-duanya mempunyai pilihan. Oke. Pilihan item yang sangat menarik ya. Aganim dong. Masih jauh banget. Ulti aja berdua masih jauh banget. Tiba-tiba Aganim. Apa yang mau diaganim ini? Sepertinya ini lebih sengit ya game kali ini ya. Sangat Pasti lebih lama. Karena sama-sama punya Hero dan kedua sepertinya memang ulti ya. Betul. dan sama-sama punya something tulus ya. Iya. Ibot memikirkan kayak oke, ini satu game lagi gue bisa menang, sedangkan Yuka memikirkan kalau ini kalah gue kalah. Iya. Boleh prediksi? Prediksi feeling gue ini akan ke game ketiga. Oke, kalau Pak Budi prediksinya? Game 3. Kalau TP? Game 3. Nggak boleh sama, kalau caster tuh nggak boleh sama, harus ada yang beda. Kan pilihan AB kalau gitu. Harus ada yang Sama kontrol. dia udah prediksi jujur aja. Nah, komentator bola kan pasti beda. Kalau nggak jadi nggak seru, kita jadi nggak bisa bahas. Nggak apa-apa Ya memang udah ini prediksi aja. gua. Setelah punya ulti, siapa yang first blood duluan? Setelah Yuka yang akan melakukan kalau dari prediksiku ya. Karena tadi pressure Yuka Agresif dan damage Yuka itu cara mainnya agresif dan lebih bagus gitu. Oke, sama-sama sudah level 6, kita lihat. Oke. Sama-sama udah Oke, menggunakan sudah mulai skill saling menarik. duanya. Ini dia. Oke, Kita lihat. oke, ini sudah mulai saling tarik menarik kiri ke kanan. Oke. Oh tidak. Ibot Yuka. mengejar, Ibot 13. First blood dari Ibot. Melakukan kill pertama Ibot 13. Nampaknya strategi Ibut berhasil ya untuk nebelin badan. Dan dia ternyata yang mungkin Yuka tidak lihat, ternyata pas fight tadi dia sudah punya null talisman. Ya. Jadi sudah punya extra damage dan juga mana recovery, mana regen. Nah, apa kita lihat ya? Yuka sepertinya sudah benar-benar tilted ya. Sudah benar-benar overthinking. Kita bisa lihat Dari pose mainnya sih ya. tidak senyum beberapa menit ke depan ya. Tapi sepertinya juga akan melakukan gerakan balasan. Lu bayangkan jadi Yuka teman-teman. Di maraton dia memenangkan semua game kecuali game yang dia paling suka. Kepintaran juara. Kepintaran juara. Olahraga juara. Tapi game yang dia dalami dari dia sekolah, dia terbantai sama orang gondrong. Dari Bekasi. Ditaunting-taunting saja oleh Ibot di sini. Ya, ini akan mempertaruhkan salah satu program streaming Yuka ya, yaitu Yuklas. Anjing, pertaruhannya ternyata kita ada ini ya. Ada pertaruhan konten. Kita lihat, kita lihat. Sudah Orang yang mulai. menolak UI demi Dota. Kita harus lihat di next itemnya Yuka apa sih. Apa harapan yang akan dibikin? Sepertinya oleh dia akan kayaknya dari tadi di item di kurir ya, dia sepertinya akan membeli bracelet. Tapi Oh, tiba-tiba tidak, tapi saja, apakah Doro- tiba-tiba saja. Oke, Bulet bisa. Nice dream masih bisa. Boleh yuk sekali lagi kecil yuk. Masih bisa. Ya, masih yuk. No mana. Oke langsung. Oh, shit. oh mati di detik terakhir. Yuka 2-0. 2-0. Replaynya Mati gimana? dia. Ibot masih Nggak punya. misi dia? Nggak misi ya? Enggak. Masih punya slide Oh terakhir. no, kena statik. Oh shit. Kamera ke Yuka. Kamera ke pecundang teman-teman. Jangan kemana. Dulu katanya ngajarin Emon main Dota. Pernah jadi pro player. Bikin Yukles. Kalah sama gondrong dari Bekasi Mantre. Setiap hari masih streaming, main Dota, main game MOBA. Temen gua sambil nge-DJ masih bisa ngelain lu.
yuk. Padahal itu satu-satunya hal yang lu banggakan. Apakah ini hari pertama Yuka akan emosi dan meledak? Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Buat semua yang udah dukung gue mengumumkan gue pensiun dari dunia. Udah bener tadi typing test, kayak gue lebih punya kesempatan. Gue udah feeling banget main Dota lu kalah. Kalau misalnya Ibot emang mid player, lawannya lu pos 5, oke lah. Sama-sama pos 5. Sama-sama main pos 5, masih kalah juga. Tapi gak apa-apa, gue kalahnya mantan pro ya, bukan sama Kamsi. Jadi apa tadi bilang? Sama apa? Kalah sama apa? Mantan pro. Mantan pro. Tapi kan lu juga pro. Mantan pro juga. Gue juga bukan pro. Gue juga Akamsi. Gue Akamsi Kemayoran. Jadi sesama Akamsi kalah sama Akamsi. Ribut. Sesama mantan pro dan mantan pro kalah ya udah sama-sama aja, kalah ya kalah. Iya betul sekali Geren. Jadi Saya tidak mengira kalau pertengkarannya antara Giri dan Yuka ya. Ya, ini di luar script ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang cengin Gary, mungkin hari ini gue yang kena, tapi kalian juga dicatat namanya. Bakal banyak dia menunggu kesempatan di mana kalian kalah. Tapi ya. Tundra. Saya pengen ngebal ibot lagi boleh. Q saya sama F3 saya tidak nyala tadi ya waktu trade race ya. Alasan demi cuma ya udah. Cuma ya sudah. Kemarin ada yang pernah bilang ke saya, yang kalah hanya bisa memberikan pembelian. Benar. Aduh. Oke, kalau gitu buat yang nonton acara kontol. Belum selesai. Saya ada penyerahan medali kepada yang menang. Tapi saya mau minta custom dulu dari toko medali kamu ya. Gue selalu promosiin dimsum coy, gue promosiin toko jok, anjing lu ya. Gue promosiin toko lu anjing. Dan ini pemenangnya libur 2 hari dengan nilai kalau dirupiahkan puluhan juta tersebut 2 hari loh dimenangkan. Oh ya, plus 3 juta dari gua. Ibot pakai 13. Maka dari itu Yuka kehilangan hari libur Gak ada anjing. Boleh. Kenapa sih? Waktu dapat 2 hari gratis buat lebaran. Lumayan. Uang buat lebaran makan di rumah. Apa gua menang game waktu gak ada hadiah? Monopoli gak ada hadiah. Monopoli gak ada hadiah, catur gak ada, tenis meja gak ada hadiah. Begitu ada hadiah gua kalah di final. Dan itu game yang paling kau suka. Enggak, gamenya tuh ngetik. Kenapa jadi Dota? Kan kau tadi kenapa? Bayangin ide. Lu pria paling cerdas di sini, paling olahragawan, tenis meja menang, catur Lari menang. Tapi Bahkan game yang hoki pun di monopoli menang. game yang lu tuker dengan UI lu kalah. B2F dia menang. Lawan B2F lu menang. Lari, kalau lari emang udah bego aja sih. Kalah aja sih. Gue pengen taunting, cuman ini gue tahu rasa jadi dia. Ada alasannya kenapa gue berhenti Dota, nolak Dota, nolak UI buat Dota. Lalu akhirnya gue berhenti Dota karena skill gue segitu doang. Ya. Iya sulit sekali ya guys. Maka saya menantang TP. Untuk point blank sama gue. Baywan Dota. Nyambung asli nggak nyambung. Sama gue. Tuh, diajakin tuh.